Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siska. Jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu getter dan setter. Getter dan setter sering digunakan ketika kita membuat kelas pada bahasa pemrograman seperti Java. Konsep ini berhubungan dengan pengamanan data dalam sebuah objek agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Pada video ini saya akan membahas konsep daripada getter dan setter, pengertiannya, tujuan penggunaan getter dan setter, alur kerjanya, serta contoh kode programnya. Baik, yang pertama saya akan membahas konsep getter-setter pada PBO. Dalam PBO terdapat konsep penting yang disebut encapsulation atau pembungkusan data. Encapsulation bertujuan untuk melindungi data dalam suatu kelas agar tidak dapat diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas. Untuk menerapkan konsep tersebut, atribut dalam kelas biasanya dibuat private. Karena atribut bersifat private, maka data tidak bisa diakses langsung oleh kelas lain. Oleh karena itu, digunakan metode getter dan setter sebagai perantara untuk mengambil dan mengubah nilai atribut. Getter digunakan untuk mengambil atau membaca nilai suatu atribut, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai atribut dengan aturan tertentu. Dengan adanya getter dan setter, akses terhadap data menjadi lebih terkontrol sehingga program lebih aman, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip PBO. Dengan kata lain, getter dan setter merupakan cara yang digunakan dalam PBO untuk mengatur bagaimana data dalam sebuah kelas dapat diakses dan dimodifikasi oleh program lain. Kemudian kita lanjut, ada pengertian getter. Getter adalah metode dalam PBO yang digunakan untuk mengambil atau membaca nilai dari suatu atribut yang bersifat private di dalam sebuah kelas. Getter dibuat agar data dalam kelas tidak dapat diakses secara langsung dari luar, tetapi tetap bisa ditampilkan atau digunakan melalui metode yang telah disediakan. Dengan menggunakan getter, kita dapat menjaga keamanan data serta menerapkan konsep encapsulation dalam OOP. Getter biasanya hanya berfungsi untuk mengembalikan nilai atribut tanpa mengubah nilai tersebut. Ciri-ciri getter yaitu yang pertama digunakan untuk mengambil nilai atribut, yang kedua tidak mengubah nilai data, kemudian yang ketiga biasanya diawali dengan kata get, contohnya get nama, get umur, dan lain-lain, kemudian yang terakhir memiliki return type sesuai tipe data atribut. Kemudian dilanjut ada tujuan getter, yaitu mengambil atau membaca nilai atribut yang bersifat private, menjaga keamanan data agar tidak diakses langsung dari luar kelas, mengontrol akses terhadap data dalam program, menerapkan konsep encapsulation dalam PBO, membuat program lebih terstruktur dan rapi, dan yang terakhir memudahkan pengembangan dan perawatan program. Kemudian ini contoh penggunaan getter. Jadi pada contoh yang ini, terdapat kelas mahasiswa yang memiliki atribut dengan tipe data string. Atribut tersebut dibuat private sehingga tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Untuk mengubah atau mengisi nilai atribut nama, dibuat metode setter yaitu set nama, yang berfungsi untuk memberikan nilai pada atribut tersebut. Dengan adanya setter, perubahan data tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui metode yang telah disediakan. Dengan demikian, ketika program lain ingin mengubah data mahasiswa, maka harus memanggil metode setter, bukan mengubah atribut secara langsung. Kemudian, ada penggunaan yang tanpa getter. Pada contoh ini terdapat kelas mahasiswa juga yang memiliki atribut nama, dan tipe data string. Atribut tersebut dibuat public, sehingga dapat diakses dan diubah langsung dari luar kelas tanpa melalui metode tertentu. Cara ini kurang sesuai dengan konsep encapsulation dalam PBO, karena data menjadi tidak aman dan tidak diubah dan bisa diubah sembarangan oleh bagian program lain. Tidak adanya kontrol terhadap perubahan data dapat menyebabkan kesalahan, misalnya pengisian nilai yang tidak sesuai. Jadi kelas seperti ini hanya berfungsi sebagai penyimpanan data sederhana, namun belum menerapkan pengamanan data menggunakan setter. Kemudian ada pengertian setter. Setter adalah metode dalam PBO yang digunakan untuk mengubah atau mengisi nilai atribut yang bersifat private di dalam sebuah kelas. Setter dibuat agar perubahan data tidak dilakukan secara langsung dari luar kelas, sehingga data lebih terkontrol dan sesuai dengan konsep encapsulation. Ciri-ciri setter yaitu, pertama digunakan untuk mengubah nilai atribut, bisa berisi validasi data, biasanya diawali dengan kata set, contohnya set nama, set umur, dan lain-lain. Memiliki parameter sesuai tipe data atribut. Umumnya bertipe void, contohnya public void set nama, string nama, this nama sama dengan nama. Kemudian ada tujuan setter, yang pertama mengubah atau mengisi nilai atribut yang bersifat private, kedua mengontrol perubahan data agar tidak dilakukan langsung dari luar kelas, tiga memberikan validasi atau aturan pada data yang diinput, keempat menjaga keamanan dan konsistensi data, kelima menerapkan konsep encapsulation dalam pemrograman berorientasi objek, dan yang terakhir ada membuat program lebih rapi dan terstruktur. Kemudian ini merupakan contoh daripada penggunaan setter. Pada contoh ini, atribut nama dibuat private sehingga tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Untuk mengubah nilainya harus menggunakan metode setter seperti set nama. Cara ini membuat data lebih aman dan terkontrol. Kemudian contoh yang kedua ini yang tanpa menggunakan setter. Pada contoh ini, atribut nama dibuat public sehingga bisa diakses dan diubah langsung dari luar kelas tanpa metode khusus. Cara ini lebih sederhana tetapi kurang aman karena tidak ada kontrol terhadap perubahan data. Kemudian ada cara kerja getter dan setter.
Getter dan setter bekerja sebagai perantara untuk mengakses data yang bersifat private di dalam kelas. Data tidak bisa diambil atau diubah secara langsung, tetapi harus melalui metode yang sudah disediakan. Alur kerjanya yang pertama itu atribut dalam kelas dibuat private agar tidak bisa diakses langsung. Kemudian yang kedua, jika ingin mengubah data, program memanggil metode setter. Kemudian yang ketiga, setter akan menerima nilai baru lalu menyimpannya ke atribut. Yang keempat, jika ingin mengambil atau menampilkan data, program memanggil metode getter. Kemudian yang terakhir, getter akan mengembalikan nilai atribut ke program utama. Kemudian ini merupakan contoh sederhana daripada penggunaan getter dan setter jika digabungkan dalam satu kode pemrograman Java. Ini merupakan studi kasusnya, jadi pada studi kasus ini dibuat sebuah program sederhana sistem data produk toko menggunakan bahasa pemrograman Java dengan konsep OOP. Program ini berfokus pada penerapan getter dan setter untuk mengakses dan mengubah data di dalam kelas. Dalam sistem ini terdapat data produk yang memiliki informasi seperti nama produk, harga, dan jumlah stok barang. Data stok digunakan untuk menunjukkan ketersediaan barang di dalam toko. Program ini mensimulasikan proses pengisian dan penampilan data produk secara sederhana. Atribut dalam kelas dibuat menggunakan access modifier private untuk menerapkan konsep encapsulation, sehingga data tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Untuk mengambil nilai data, digunakan metode getter, sedangkan untuk mengubah nilai data digunakan metode setter. Sebagai contoh, ketika pengguna ingin mengubah harga atau jumlah stok barang, maka program akan menggunakan metode setter yang telah disediakan. Metode setter juga dapat diberikan validasi agar nilai harga dan stok yang dimasukkan tetap sesuai aturan, seperti tidak boleh bernilai negatif. Dengan studi kasus ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana konsep getter dan setter digunakan dalam program berbasis OOP untuk mengelola data toko agar lebih aman, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Kemudian, ini merupakan kode program dari studi kasus yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian, ini merupakan penjelasan daripada kode yang sudah dibuat. Yang pertama itu ada import scanner. Ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui keyboard. Kemudian ada kelas produk. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data dan fungsi yang berkaitan dengan produk. Kemudian ada atribut produk yang private string nama produk, private double harga produk, private in jumlah stok. Atribut ini digunakan untuk menyimpan informasi produk, yaitu nama produk sama dengan nama barang, harga produk berarti harga barang, jumlah stok berarti jumlah stok barang. Jadi atribut dibuat private agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas atau encapsulation. Kemudian ada konstruktor yang bagian public product buka kurung string nama produk, double harga produk, dan in jumlah stok. Konstruktor digunakan untuk mengisi nilai awal saat objek produk dibuat. Kemudian yang bagian dis nama produk, dis harga produk, dis jumlah stok, ini berfungsi untuk mengisi nilai atribut atau variabel dalam kelas dengan nilai dari parameter konstruktor. Sebagai contohnya, produk 1 sama dengan new product. Misalnya produknya namanya yogurt, terus harganya 5.000, stoknya misalnya 5. Kemudian dilanjut ada getter dan setter. Getter yang bagian public string get nama produk, yang double get harga produk, in get jumlah stok. Getter ini digunakan untuk mengambil nilai atribut dari kelas. Kemudian yang bagian setter, yang bagian set nama produk, set harga produk, set jumlah stok. Setter ini digunakan untuk mengubah nilai atribut dari luar kelas. Kemudian kita lanjut di bagian method check stock, yang bagian public string check stock. Ini digunakan untuk mengecek apakah stok produk tersedia atau habis. Jadi logikanya, jika jumlah stok lebih dari 0, maka dia tersedia. Kalau jumlah stoknya sama dengan 0 ataupun kurang dari 0, berarti dia habis. Kemudian dilanjut di bagian metode tampilkan produk, yang bagian public void tampilkan produk. Metode ini digunakan untuk menampilkan informasi produk layar, yaitu nama produk, harganya, jumlah stok, dan statusnya. Jadi outputnya nanti bakal keluar nama produknya misalnya yogurt, nama harga produknya 5.000, jumlah stoknya 5, dan statusnya tersedia. Kemudian dilanjut di bawahnya yaitu kelas utamanya atau main kelasnya yang public class system product. Jadi kelas ini adalah program utama yang menjalankan sistem. Kemudian ada method main-nya yang public static void main string args. Jadi method main adalah titik awal program dijalankan. Kemudian kita buat scannernya yang scanner input sama dengan new scanner. Ini digunakan untuk membaca input dari pengguna. Kemudian kita buat objek produknya, ada produk 1 sampai 4 di mana di situ terdapat nama produk, harga, dan juga jumlah stoknya.
Kemudian dilanjut dengan menampilkan data awal. Jadi program ini akan menampilkan semua data produk yang tersedia. Kemudian dilanjut lagi input pilihan produk. Jadi di sini pengguna diminta memilih produk yang ingin dilihat informasinya. Kemudian ada percabangan if else. Jadi program menggunakan if else if untuk menentukan produk yang dipilih. Jadi jika pengguna memilih satu, maka program akan menampilkan produk yogurt. Kemudian mengecek stok. Jadi program menggunakan produk 1.get jumlah stok. Jadi di sini jika stoknya lebih dari 0, maka stoknya tersedia. Jika sama dengan 0 ataupun kurang dari 0, berarti stoknya habis. Kemudian jika pengguna memasukkan angka selain dari 1 sampai dengan 4, maka outputnya akan mengeluarkan tulisan pilihan tidak valid. Jadi alur kerja programnya yang pertama itu program dijalankan dari main, kemudian program membuat 4 objek produk, kemudian program menampilkan data produk awal, kemudian program meminta input pilihan produk, kemudian pengguna memasukkan angka 1 sampai dengan 4, program menggunakan if else untuk menentukan produk, kemudian program menampilkan informasi produk, dan terakhir program mengecek status stok. Jika input salah, maka pilihan tidak valid. Jadi ini merupakan kode daripada studi kasus yang sudah saya buat tadi di awal. Di sini saya sudah punya daftar 5 produk yang sudah tersedia. Kemudian saya coba runningkan. Nah, itu hasil dari runningannya. Jadi misalnya saya pilih angka 3, maka deskripsinya akan mengeluarkan nama produk yang tersedia. Kemudian saya coba runningkan lagi. Kemudian saya pilih angka 6. Nah, jadi di sini pilihan tidak valid karena datanya hanya ada 1 sampai dengan 5. Kemudian saya close lagi, saya coba runningkan lagi. Kemudian saya pilih angka 5. Jadi di sini untuk menampilkan stok yang sudah habis. Kemudian di bagian main class-nya, di sini saya mau mencoba buat nama produk baru. Kemudian saya runningkan kembali. Nah, jadi produknya sudah bertambah 1. Kemudian saya pilih angka 6. Jadi deskripsi produknya sudah tersedia. Jika kita ingin mengubah stok yang tersedia, jadi misalnya stoknya 0 mau kita ubah dia menjadi tersedia, jadi cukup kita inputkan angka 1 dan seterusnya. Yang penting jangan sama dengan 0 ataupun kurang dari 0. Kemudian kalau misalnya kita mau mengnolkan stoknya, berarti kebalikannya, kita cukup ubah angka yang selain 0 menjadi 0. Jadi kesimpulannya yaitu getter dan setter adalah metode dalam PBO yang digunakan untuk mengambil, yaitu getter, dan mengubah, yaitu setter, nilai atribut pada suatu kelas. Penggunaannya membantu menjaga enkapsulasi sehingga data lebih aman dan tidak diakses langsung dari luar kelas. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.